Kadang saya heran, kenapa dalam hidup ini kita sering mendengar lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi jarang ada penjelasan kenapa kita harus melakukannya atau kenapa kita harus meninggalkannya. Seringkali ketika ditanya alasannya, jawabannya hanya memang dulu seperti itu atau kata orang zaman dulu begitu. Padahal tidak semua hal yang turun-temurun itu benar secara hukum syariat. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim selalu dihadapkan pada pilihan, mana yang benar-benar diperintahkan, mana yang sebaiknya ditinggalkan, dan mana yang berada di antara keduanya, serta apa dasar hukum di balik semua itu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi hukum Islam berdasarkan dalil, khususnya tentang wajib dan karohah. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan saya Nabilah Zulfani dengan NIM 24201000064 dari Prodi Pendidikan Agama Islam 2 dan dari kelompok 10. Langsung saja kita ke videonya. Saya akan menjelaskan wajib terlebih dahulu. Yang pertama, definisi wajib menurut usul fikih. Dalam usul fikih, al-wajib didefinisikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat pasti atau untuk melakukan suatu perbuatan di mana pelaksanaannya mendapat pahala dan meninggalkannya mengakibatkan dosa. Wajib disebut sebagai yang artinya pada dasarnya atau asalnya al-amru itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali terdapat qarinahnya. Ulama menyatakan kaidah penting, yaitu yang artinya asal dari al-amru atau perintah adalah wajib. Artinya selama tidak ada qarinah yang memalingkan, setiap perintah dalam Al-Quran dan hadis bermakna wajib. Yang kedua, kedudukan wajib dalam hukum taklifi. Wajib menempati kedudukan tertinggi dalam kategori tuntutan syar'i. Ia bersifat jazim, yaitu perintah yang pasti dan tidak boleh ditinggalkan. Jika seseorang meninggalkan kewajiban, ia berdosa dan melaksanakannya mendapatkan pahala. Contoh perintah yang tegas terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat. Ayat ini menggunakan fi'il al-amr yang dalam usul fikih menunjukkan makna wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya, dan dalam konteks sholat tidak ada qarinah yang mengalihkan makna tersebut. Yang ketiga, macam-macam wajib. Yang pertama berdasarkan waktu, di antaranya ada wajib muaqqat, yaitu ada waktu tertentu seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Wajib mutlak, yaitu tidak dibatasi waktu tertentu seperti membayar nazar atau kafarat. Yang kedua, ada berdasarkan siapa yang dibebani. Di antaranya ada wajib aini, yaitu setiap individu wajib melakukannya seperti sholat. Wajib kifayah, yaitu gugur jika sudah dilakukan sebagian umat seperti sholat jenazah. Yang ketiga, ada berdasarkan kadar atau ukurannya. Di antaranya ada wajib muhaddad, yaitu ada ukuran tertentu seperti zakat dan jumlah rakaat sholat. Ghairu muhaddad, yaitu tidak memiliki batasan tertentu seperti sedekah umum dan infak. Yang keempat, berdasarkan objek ketentuan, di antaranya ada wajib muayyan, yaitu bentuk ibadahnya sudah ditetapkan seperti puasa Ramadan. Wajib mukhayyar, yaitu ada pilihan seperti kafarat sumpah atau puasa, memberi makan atau memerdekakan budak. Nah, setelah teman-teman memahami definisi, kedudukan, dan macam-macam wajib, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu saya akan memberikan beberapa contoh dalil dari ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang wajib beserta penjelasannya.
Ini dia. Setelah pembahasan wajib selesai, kini kita beralih ke pembahasan yang tingkatannya lebih ringan, yaitu karoha atau makruh. Mari kita mulai dari yang pertama, definisi karoha menurut usul fikih. Karoha atau makruh adalah bentuk isim maf'ul dari kata kariha, yakrohu, karhan, karihun, makruhun, yang secara bahasa berarti membenci. Sedangkan secara istilah, menurut para ulama usul fikih, karoha dan makruh adalah tuntutan syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutannya tidak bersifat tegas. Dengan kata lain, melakukan makruh tidak berdosa, tetapi meninggalkannya lebih utama dan mendapatkan pahala. Inilah yang membedakan antara makruh dan haram. Yang kedua ada kedudukan karoha atau makruh dalam hukum taklifi. Kedudukan karoha atau makruh berada di bawah haram dan di atas mubah. Artinya makruh adalah perbuatan yang lebih baik ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika dilakukan. Meninggalkannya mendapatkan pahala, namun melakukannya tidak sampai menyebabkan dosa. Karena itu, makruh disebut sebagai larangan yang tidak tegas. Yang ketiga, ada macam-macam karoha atau makruh. Yang pertama makruh tanzi, yaitu lebih baik ditinggalkan. Contohnya bernafas dalam bejana dan istinja dengan tangan kanan. Yang kedua, makruh tahrim, yaitu larangan kuat tetapi dalilnya tidak qat'i. Contohnya bermain catur menurut sebagian ulama. Yang ketiga ada makruh aula, yaitu boleh tetapi meninggalkannya lebih utama. Contohnya talak tanpa kebutuhan. Nah, setelah teman-teman memahami definisi, kedudukan, dan macam-macam karohah atau makruh, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu saya akan memberikan beberapa contoh dalil dari ayat Al-Quran dan hadis beserta penjelasannya. Ini dia. Semoga ilmu ini tidak hanya dipahami, tapi diamalkan. Teruslah belajar karena ilmu yang sedikit saja bisa menguatkan langkah seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.